Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam pelayanan podcast Emana. Amin. Kita sekali lagi datang bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Dan mengundang Saudara Puji. Halo Saudara Puji, selamat bergabung kembali. Amin. Puji Tuhan, senang bisa bersekutu bersama saudara-saudari. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Nanti Saudara Puji akan ada waktu untuk bersekutu. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu topik persekutuan kita pada hari ini. Jadi judul persekutuan kita hari ini adalah api yang menghanguskan. Saya ulangi, judul persekutuan kita hari ini adalah api yang menghanguskan. Persekutuan ini diambil dari porsi pembacaan di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 13 sampai 29. Kita juga berharap saudara-saudari bisa meluangkan waktu membaca porsi ini sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan apa yang disampaikan di dalam bagian ini. Amin. Saya akan membacakan satu ayat, Ibrani pasal 12 ayat 29 sebagai dasar dari persekutuan kita hari ini. Ibrani pasal 12 ayat 29 bunyinya, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Cukup pendek ya, saya ulangi lagi, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Mungkin saya persilahkan kepada Saudara Puji untuk bisa bersekutu, yang bisa membawa kita melihat apa yang dimaksud oleh ayat ini, apa yang dimaksud dengan perkataan bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Silahkan Saudara Puji. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara, puji Tuhan. Saudara-saudari, kita sampai ya pada pembahasan di dalam Ibrani pasal 12. Di awal di pasal 12 ini, saudara-saudari, kita diberikan satu gambaran ya bahwa perjalanan hidup orang Kristen ini sebenarnya adalah suatu perlombaan. Suatu perlombaan. Nah, karena ini adalah suatu perlombaan, maka di depan kita itu ada yang akan disebut sebagai pemenang, ya. Akan ada juga yang disebut sebagai orang-orang yang gagal. Nah, di awal bicara mengenai perlombaan, kemudian di ayat yang terakhir, di ayat 28 dan 29, nah diberikan kepada kita ini satu hasilnya ya, yang tadi kita katakan menang atau gagal ya. Saudara-saudari, di ayat 28 di sana dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ayat 29. Nah, saudara-saudari, di depan kita orang-orang Kristen hari ini ada dua hasil ya dari penempuhan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita akan mendapat pahala atau kita akan mendapatkan penghakiman ya, atau tadi dikatakan sebagai api yang menghanguskan. Pahala yang kita dapat ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebenarnya ini juga disebutkan di ayat 23, yaitu mengenai hak sulung ya, hak sulung. Nah, saudara-saudari, karena itu ya kita sebagai orang-orang Kristen, puji Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus ya. Darahnya membenarkan kita dari keadilbenaran Allah dan membuat kita ini dilepaskan dari penghukuman Allah yang kekal. Tetapi saudara-saudari,
tidak berhenti sampai di sana ya. Bahwa selain dibenarkan kita juga perlu dikuduskan. Saudara, mungkin kita tidak akan berbagian di dalam api kekal. Ya, tetapi saudara-saudari, kita tetap akan berbagian di dalam api ya yang menghanguskan. Api yang menghanguskan ini tidak dimaksudkan mengenai api penghakiman kekal Allah, melainkan api pengudusan Allah. Apa itu api pengudusan Allah, saudara-saudari? Ini adalah penghukuman sejaman. Ya, karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang didirikan di atas keadilan dan kekudusan. Maka saudara-saudari kita yang didapati ada unsur-unsur ketidakkudusan, ya kan, kita akan dihanguskan terlebih dulu. Ya, baru unsur-unsur yang tidak kudus yang sudah dihanguskan tadi itu setelah dibereskan, baru kita bisa masuk, kita bisa Allah yang. Nah, saudara-saudari ketiga, kita melihat bahwa di sini kudus itu bukan berarti sesuatu yang dosa ya, berlawanan dengan dosa ya. Tetapi saudara-saudari, kalau kita baca dan perhatikan ayat demi ayat baik-baik ya, maka sebenarnya kita tidak mendapati adanya dosa-dosa yang kotor di dalam pasal 12 ini, termasuk juga di dalam pasal 11 juga. Tidak ada dosa-dosa yang terlalu kotor ya yang dibicarakan di sana. Tetapi saudara-saudari, ketika kita berbicara kitab Ibrani ya, kita berbicara apa? Kembali lagi ya, bahwa orang-orang di dalam kitab Ibrani ini adalah orang-orang yang percaya tetapi masih menganggap tinggi ya hal-hal di dalam perjanjian lama. Mereka masih mengagung-agungkan perkara-perkara di dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudari, di dalam kekudusan Allah, ya, Allah tidak hanya mau menyingkirkan hal-hal yang kotor, yang jelek, ya. Tetapi kekudusan ini berarti lebih dalam dari itu ya. Arti kekudusan ini adalah kita dibuat menjadi khusus, ya, yang berlawanan dengan hal-hal yang umum, ya. Karena itu di dalam Alkitab, ketika kita membaca dikuduskan, itu selalu apa? Ada kata yang mengikuti, yaitu dikuduskan bagi Allah, yaitu dipisahkan dari perkara-perkara yang umum ya kepada Allah. Akhirnya kita menjadi seseorang yang dikhususkan bagi Allah, tidak merupakan orang yang umum. Nah, saudari, pada umumnya di sana waktu itu adalah mereka masih membawa unsur-unsur agama Yahudi ke dalam kehidupan mereka. Nah, Allah tidak suka, saudara-saudari, ya, karena apa? Agama Yahudi ini telah merosot. Agama Yahudi memang diberikan oleh Allah sendiri, ya. Tetapi apa? Agama Yahudi telah jatuh ke dalam tata cara, ke dalam liturgi, dan ke dalam penyembahan yang tanpa Kristus di dalamnya. Tidak ada realitas Kristus di dalamnya. Ya, mereka hanya mengutamakan apa? Perbuatan-perbuatan baik, persembahan, kebenaran mengenai hukum, kebenaran atas hukum Taurat dan sebagainya. Ya, akhirnya apa? Mereka bahkan menolak Kristus pada puncaknya. Nah, saudara, karena itu agama Yahudi ini menjadi umum, menjadi sesuatu yang tidak kudus. Nah, Allah tidak mau saudara-saudari hari ini orang-orang menyembah Dia, ya kan, datang kepadanya, bahkan berbagian di dalam kerajaannya dengan membawa unsur-unsur ini. Ya, jadi kekudusan di sini
Allah yang menghanguskan, yang membakar segala ketidakkudusan ini, tidak hanya membakar hal-hal yang dosa, hal-hal yang cemar, hal-hal yang jelek, tetapi juga membakar hal-hal yang dalam tanda kutip baik, ya, tetapi tidak ada realitas Kristus di dalamnya. Hal-hal yang baik itu bisa dalam bentuk agama, liturgi, hukum Taurat, ya kan? Hukum Taurat kan tidak buruk, ya. Tetapi Allah tidak lagi mau, ya, manusia hidup berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan iman. Amin. Saudara-saudari, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Puji untuk penjelasannya. Dari apa yang disampaikan tadi, saya sedikit menyimpulkan bahwa terhadap ya pengenalan yang sedemikian, ya mengenal bahwa Allah adalah api yang menghanguskan, maka ini juga harus menghasilkan satu sikap di dalam diri kita, ya. Kalau kita perhatikan konteks Ibrani pasal 12 ini, ya kita harus menempuh satu jenis kehidupan yang dikuduskan, ya. Dikuduskan di sini tentu saja tadi dikatakan adalah mengambil Kristus sebagai realitas, mengambil Kristus sebagai unsur yang menguduskan kita. Ya, sehingga dengan demikian, maka kita akan menempuh satu penghidupan yang berkenan, menempuh satu penghidupan yang layak di hadapan Allah. Ya, semoga pengenalan ini juga boleh ada satu dampak ya bagi penghidupan kita. Kita boleh memiliki satu jenis penghidupan yang dikuduskan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Amin. Untuk menutup persekutuan kita hari ini, saya minta Saudara Puji mungkin bisa tutup di dalam doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih Dikau melalui darah-Mu. Tuhan, Dikau membenarkan kami di hadapan Allah. Tuhan, tetapi kami juga masih perlu Tuhan. Tuhan, Dikau yang hadir. Tuhan, Dikau yang menyingkirkan segala perkara yang tidak kudus di dalam diri kami. Tuhan, entahkah itu hal-hal yang cemar, entahkah itu hal yang buruk, maupun kebaikan-kebaikan, tetapi tanpa Dikau di dalamnya. Tuhan, buat kami menempuh kehidupan yang takut dan gentar. Segala perkara, segala penyembahan, segala kebaikan, Tuhan, harus ada Kristus, Tuhan, di dalamnya. Tuhan, harus ada Dikau dinyatakan. Tuhan, bukan kebaikan menurut diri kami, bukan penyembahan menurut diri kami, Tuhan, tetapi Tuhan menurut diri-Mu, menurut keadil benaran-Mu, menurut kekudusan-Mu. Tuhan, segala perkara kami boleh kerjakan di dalam rasa takut dan gentar akan Tuhan. Kami membawa Dikau kepada di dalam segala sesuatu yang kami kerja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Saudara Puji untuk waktu dan persekutuannya hari ini. Semoga bisa bertemu kembali minggu depan di dalam program yang sama. Amin. Demikian saudara-saudari, perjumpaan kita di dalam podcast hari ini. Semoga firman Tuhan terus menguatkan dan mendorong kita. Semoga kita juga semakin dikuatkan di dalam iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan